Eh, Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Bung Presiden, FSPMI dan juga Bung Sekjen, dan juga teman-teman PP, PC, DPWKC seluruh Indonesia, terima kasih. Artinya Jamkeswas hanya penegasan saja tadi dari yang sudah dilaporkan Bung Roni bahwa ketika kita bicara kris itu memang sudah ada aturan. Yang kita khawatirkan itu di aturan kris ketika nanti dilaksanakan itu rumah sakit swasta hanya membolehkan atau mempunyai kuota untuk rumah sakit swasta sebesar 40% dan RSUD itu 60%. Ini bahaya buat kita karena ketika nanti itu rumah sakit swasta 40%, maka akan ada penumpukan di IGD. Di IGD-nya numpuk karena rumah sakit swasta akan berkata bahwa kami sudah memenuhi kuota atau sudah penuh 40%, silahkan cari rumah sakit yang lain. Itu yang berbahaya ketika bicara kris. Makanya di tahun 2023 ini kita akan beraudiensi dengan DJSN karena mereka yang ngotot sekali untuk melakukan kris. Jadi ke depan itu kita dari Jamkeswas memang akan berencana kalau memang audiensi nggak tembus juga, memang ujung-ujungnya kalau Bung Iswan dulu mah udah lanjutin aja, diaksiin aja itu DJSN karena memang sangat berbahaya ketika kris ini akan dilakukan. Mereka sudah memang mengisukan itu di tahun 2023. Makanya kita juga harus kencang berbicara terkait dengan penolakan terhadap kelas rawat inap standar. Mudah-mudahan dengan dukungan dari kawan-kawan semua kita bisa dan juga wajib menolak kelas rawat inap standar ini. Selanjutnya adalah pesan kepada kawan-kawan yang baik di daerah juga bahwa ketika memang kita bicara partai buruh, medan pertempuran kita ini sudah di depan mata. Artinya dagangan kita adalah nggak ada yang lain, adalah Jamkeswas. Oleh sebab itu kita di DPN juga nanti akan berencana mengadakan pelatihan walaupun nanti lewat Zoom meeting di seluruh Indonesia. Jadi ketika bicara nanti Jamkeswas, ketika bicara partai buruh, kawan-kawan di daerah pun sudah siap. Karena belakangan ini sekitar 2 bulan yang lalu itu rumah sakit juga memaksakan kehendaknya, yaitu dokter IGD terkesan mereka mempunyai wewenang yang absolut, dalam artian ketika bicara kegawat daruratan memang itu wewenangnya dokter IGD. Tapi walaupun termasuk tidak gawat darurat, tapi pasien itu mempunyai jaminan atau punya BPJS, itu tetap wajib di cover. Kemarin itu kejadian di Lampung di Rumah Sakit Immanuel, peserta BPJS itu dinyatakan tidak dirawat, tapi harus membayar 300.000. Kita bukan bicara masalah nominal, tapi ini bicara hak dan kewajiban. Karena kewajiban peserta sudah membayar iuran dan menuntut haknya ketika berobat, maka harus dan wajib di cover. Jadi adalah skenarionya, atau ketika kawan-kawan nanti mengalami hal tersebut di IGD, diinput dulu nomor BPJS-nya, masukin dulu nomor BPJS-nya di administrasi, maka muncullah surat eligibilitas pasien atau SEP. Karena apa? Tujuan SEP itu memperluas cakupan dan mempermudah peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Maka ketika kita bicara mempermudah pelayanan kesehatan, walaupun karena memang di Permenkes 28 itu berbicara dalam keadaan darurat peserta bisa langsung ke IGD, tapi ketika masuk IGD peserta itu diminta atau dikenakan iur biaya, walaupun besarannya 300.000 tadi itu yang terjadi di Immanuel Lampung. Akhirnya kita advokasi by phone, alhamdulillah uangnya bisa kembali.
itu pun kemarin terjadi di wilayah Jakarta Timur. Di Jakarta Timur peserta PPU. Argumennya adalah peserta PPU dia belum merasakan aja sudah dipotong iuran BPJS-nya. Artinya PPU itu adalah yang paling taat untuk mengiur atau membayar iuran BPJS Kesehatan. Tapi ketika digunakan dalam keadaan darurat di IGD malah disuruh bayar. Itu kan ngaco ini namanya. Jadi kawan-kawan, kami dari DPN itu meminta untuk kawan-kawan seluruh Indonesia, baik PC, KC dan juga DPW-nya untuk mendukung program teman-teman Jamkeswot atau DPN Jamkeswot untuk melakukan pendidikan dasar. Termasuknya pendidikan dasar tadi ketika di IGD itu kasihan, Pak. Apalagi sekarang PBI. PBI sesuai dengan Permensos sekitar 9,1 juta jiwa peserta PBI APBN itu dinonaktifkan. Nah, ini jadi celah kita juga untuk mengadvokasi pasien atau warga masyarakat mendapatkan PBI APBN maupun PBI APBD. Jadi terima kasih kami ucapkan pada DPP atas dukungannya terhadap Jamkeswot. Memang kalau bicara di KSPI hanya FSPMI. Sekali lagi hanya FSPMI yang mendistribusikan untuk membiayai operasional Jamkeswot. Afiliasi lain, federasi lain belum ada. Jadi kita beri aplaus buat FSPMI yang memang sudah mendukung bukan hanya Jamkeswot, Garda Metal, Media Perjuangan, dan pilar-pilar yang lain. Jadi terima kasih sekali lagi. Mungkin dalam perjalanan kami ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan semua, terutama Bung Iswan Abdullah yang memang selama ini mendidik saya secara pribadi dan juga teman-teman yang lainnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada DPP yang sangat mendukung jalannya Jamkeswot sampai dengan saat ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Hidup. Pada ngantuk. Iya. Terima kasih Bung Darius. Selanjutnya